Nah, kalau kita melihat orang tua, sadari kalau kita dititipkan oleh Allah kepada orang tua kita. Bukan orang tua kita pencipta manusia, tapi orang tua kita menerima titipan Allah. Nah gitu ya. Nah kita yang dititipkan. Nah sekarang kita lagi yang menerima titipan. Nah gitu ya. Jadi kita dengan keluarga itu adalah titipan Allah. Apa yang dia titipkan? Zahirku Allah, wujudku Muhammad, dan bernapas akan diriku. Nah itu titipannya. Jadi jemaah guru gue yang dirahmati Allah, Allah itu tidak akan pernah mengakui seseorang itu hidup kalau tidak melalui kodratnya. La nahayatun illallah. Tidak ada yang hidup melainkan Allah. Artinya apa? Orang yang hidup itu adalah orang yang menjadi hayatnya Allah. Ya, dengan adanya hayatnya Allah masuk ke dalam kodrat zahir Muhammad, zahir Allah berupa Muhammad. Ya, ini yang dikatakan orang hidup. Apa yang membuktikan hayatnya Allah? Yang dikatakan hidupnya Allah itu wujud Allah dalam batin, berwujud pada rohani, terlihat zahirnya pada jasmani. Wujud aku, adanya aku dalam nyawa, hidup pada rohani, terlihat pada jasmani. Ada enggak pengakuan kita seperti itu? Nah, seperti itu. Ya. Benar-benar semata-mata diri fitrah ini adalah titipan Allah. Ya. Wujud adanya Allah pada nyawa berzahir akan Allah. Adanya Allah pada nyawa, hayat pada rohani, nyata pada jasmani. Gitu. Itu yang dikatakan orang hidup. Kalau tidak seperti itu, adanya Allah pada batin disebut nyawa, nyata terlihat pada rohani, nyata pada jasmani. Itu disebut tubuh rabbani. Adakah enggak kita seperti itu? Nah, ini yang harus benar-benar yang dikatakan orang hidup. Jadi kita ini melaksanakan hakikat Allah, artinya kita menghidupkan diri kita. Karena melaksanakan hakikat Allah itu adalah orang yang menghidupkan dirinya. Karena yang sebenar-benar diri itu adalah hakikatnya Allah. Zahir Allah berwujud Muhammad bernapas akan aku. Itu yang dikatakan adalah diri. Hayat. Apakah Allah itu sebuah hayat? Tidak. Tapi Allah katakan ada aku. Hayat pada rohani, nyata pada jasmani, itu namanya hayat. Nah gitu. Nyata pada jasmani itu namanya hayat. Nah, jadi kita tajalikan itu semua dengan tajali sifat, hadirkan zahir Allah berbentuk Muhammad, dan taharoh sifat, sikirkan keakuanmu, nyatakan akunya Allah. Demikian untuk bisa dipahami
bahwasan menyempurnakan kodrat sebelum batin tunggal itu datang, uluhiyah ibadah itu ya, yaitu yang dikatakan diri ahli ibadah itu datang, jangan sampai kodrat itu lemah atau bersekutu dengan kita. Banyak masih mempertahankan akal dan nafsu kita dalam hidup kita, merasa ada, merasa manusiawi masih jalan, tidak merasa kita ini manusia yang berkodrat Tuhan, tapi merasa hidup sendiri dan tidak mengakui adanya kodrat Tuhan. Kita mengakui sesungguhnya bertingkah itu adalah kodrat zahirnya Allah yang berbentuk Muhammad. Dan mengenai tingkahnya itu, kalau kuat pengakuan kodrat, pengakuan tingkahnya itu semakin tidak kuat itu. Tapi kalau umpamanya kita tertarik dengan pengakuan tingkah, akhirnya melemah pengakuan kodrat. Nah gitu. Jadi kula min inallah, semua kejadian datang dari Allah. Artinya apa? Yang bertingkah yang perlu dipertahankan. Kalau tingkahnya itu mungkin pelan-pelan bisa kita pandu lah ya. Nah, tapi yang penting kesenangan kita melihat yang bertingkah. Insya Allah ya. Ya. Kadang-kadang dia disakiti orang, kadang dia dikecewakan orang, kita saksikan aja. Nah, yang penting kita jangan melibatkan diri di situ. Insya Allah ya. Biarkan saja. Nah, gitu. Nah, menikmati. Jadi kita berusaha untuk tidak mengambil alih lagi. Gitu. Nanti dia akan berbuat sendiri tuh. Dia tahu kodrat itu apa yang harus dia kerjakan. Yang penting di mata kita zahirmu Allah yang berwujud Muhammad bernapas akan aku. Akunya itu silakan tuju aja diri kita.